Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Deska. How are you, my beloved student? Bagaimana kabarmu anak-anakku tercinta? Alhamdulillah. I'm fine too. Thank you, dear. Ibu juga baik-baik saja, alhamdulillah. Okay, for today we have a English lesson. Hari ini kita ada pelajaran bahasa Inggris ya. ICP's English lesson. Pelajaran bahasa Inggris ICP. Please prepare your textbook. Tolong disiapkan buku bahasa Inggrisnya and then show to Miss Deska. Lalu tunjukkan ke Miss Deska. Okay? Now I want you to open your textbook. Mau kamu membuka buku teksmu? Page 3, halaman 3. I will share the page to the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar ya. Let's start. Kita mulai yuk. Okay, this is page 3. Ini adalah halaman 3. Okay. On the page of 3, di halaman 3, we have a text. Kita punya text as usual, seperti biasa. And also question to answer, dan juga pertanyaan untuk dijawab based on the text, berdasarkan teksnya. Okay. You just have to find the match word between the word in the question to the word in the text. Kamu hanya perlu mencari kata yang sama antara di soal dengan di pertanyaan. We already has discussed about it. Kita sudah bahas tentang ini ya. Okay, now let's go to another page and another slide. Kita ke halaman dan slide berikutnya yuk. Oke, open page 4. Buka halaman 4. Di halaman 4, we are going to discuss about question word. Kita akan membahas tentang question word atau kata tanya. Kata tanya divided into question word divided into what, why, where, who. Kata tanya dibagi menjadi what, why, where, who. For now, untuk sekarang ini hanya ini aja dulu ya. What means apa? What itu artinya apa? Why means kenapa? Why artinya kenapa? Where means di mana? Where artinya di mana? And who means siapa? Dan who artinya siapa? We can see here, kita bisa lihat di sini, there are question, ada pertanyaan. The question using question word. Pertanyaannya menggunakan kata tanya. What, why, where, who. What is your favorite game? Apa sih permainan favorit kamu? Why do you like that game? Kenapa kamu suka permainan itu? Where do you usually play the game? Di mana kamu biasanya main permainan itu? Who is your favorite person to play the game with? Siapa sih orang terfavorit yang biasanya kamu bermain permainan itu? Oke, this is about question word, kata tanya. Please memorize the question word. Tolong dihafal ya kata tanyanya. Very good, and keep smiling dan tetap tersenyum ya. Oke, let's go to another page and slide. Yuk kita ke halaman dan slide berikutnya. This is page 4. This is page 5. Please open page 5. Ini halaman 5 dan tolong dibuka halaman 5. We are going to discuss about imperative verbs atau kata kerja perintah. Kita akan membahas tentang imperative verb. We already discussed about this. Kita sudah belajar atau mendiskusikan tentang ini, about short instruction in the classroom, tentang perintah-perintah singkat di dalam kelas ya. We are going to review it. Kita akan mengulangnya ya. Imperative verb, kata kerja perintah. Imperative verb using verb 1. Kata kerja perintah menggunakan kata kerja bentuk pertama or infinitive. Ya, like this. Can you come here please? Bisakah kamu datang ke sini? Lihat, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Help me please.
Tolong saya dong. Lihat kata kerjanya bentuk pertama. Enter the password. Lihat kata kerjanya juga bentuk pertama. Oke, let's go to another slide and another page. Yuk kita ke halaman dan slide berikutnya. This is page 6. Ini halaman 6. We have words here. Kita punya kata-kata di sini. And we have to find the imperative verb. Kita harus menemukan kata kerja perintah di sini, yaitu yang kata kerja perintah adalah verb 1 atau infinitive. Yang ibu warnai kuning, that I color with yellow, yang ibu warnai kuning adalah is imperative verb, adalah kata kerja perintah. Like this one, this one, this one, this one, and all of with the color of yellow. Dan semua yang ibu warnain kuning. How about this, Miss? Bagaimana dengan yang ini, Miss? Sudah diwarnain kuning tapi disilang. This one is not an imperative verb. Yang ini bukanlah sebuah kata kerja imperatif. Kata kerja perintah. Ya, yang ini adalah kata benda. This is a noun. Ini adalah kata benda. Dog. This is also known. 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 Known and known. Semua ini yang dikasih silang sama Miss Diska adalah kata benda. How about this one, Miss? Bagaimana dengan yang ini, Miss? This is adjective. Ini adalah kata sifat. But we can use this word, tapi kita bisa menggunakan kata ini as a verb, sebagai kata kerja. Contoh, empty this bottle. Kosongkan botol ini. Ya, dari kata sifat menjadi bisa kata perintah, kata kerja perintah menjadi imperative verb. Jadi kemungkinan ini masih mungkin untuk dijadikan kata kerja perintah. Ini pun sama. Program adalah kata benda, program, acara, tapi juga bisa digunakan sebagai imperative verb. Contoh, program this computer. Tolong dong, komputer ini diprogram. Jadi dua ini kemungkinan bisa digunakan sebagai imperative verb. Oke, I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu memahami penjelasan Miss Diska, and keep smiling please. Tetap senyum ya. Oke, let's go to another page and slide. Yuk kita ke halaman dan slide berikutnya. Oke, please open page 8 and 9. Dibuka halaman 8 dan 9 ya. On the page of 8, di halaman 8, there are also text. Di sana ada juga teks-teks lagi ya. But on this page, tapi di halaman ini, I'm going to discuss about Q&A. Tanya jawab, question and answer. Ya, we also know it as Q&A. Kita juga mengetahuinya sebagai singkat ya, Q&A. Oke. Tanya dan jawab. Make a basic statement which provide personal information on a limited range of general topic. Jadi kita untuk mendapatkan informasi pribadi bisa dengan cara ini, dengan jalur ini, bertanya dan ada yang menjawab untuk mendapatkan personal information. Okay, like this one. On the page of 9, you can see the example. Untuk di halaman 9, kamu bisa melihat contohnya. Untuk mendapatkan informasi pribadi. There are questions. Di sana ada pertanyaan. There are also answers. I will explain to you the answer. Ibu akan menerangkan jawabannya. Questions. Pertanyaannya. Who are your best friend? The sentence, interrogative sentence, ini adalah kalimat tanya. The interrogative sentence using question word. Kalimat tanya ini menggunakan kata tanya. Jika menggunakan kata tanya, maka jawabannya berdasarkan kata tanya yang dipakainya.
Kalau kata tanya yang dipakainya adalah who, maka jawabannya pastinya orang. Karena who itu artinya siapa. Bagaimana dengan kalimat tanya yang tidak menggunakan kata tanya? If there is question, an interrogative sentence, ada sebuah kalimat tanya without question word, tanpa kata tanya, so the answer must be yes or no. Maka jawabannya pasti adalah yes atau no. If the interrogative sentence without question word, jika kalimat tanyanya tanpa kata tanya seperti ini. Jadi jawabannya pastinya yes atau no. Oke? I hope you understand. Ibu harap kamu mengerti. And keep smiling please. Dan tetap tersenyum. Thank you. Oke, let's go to another slide and another page. Kita ke halaman dan slide berikutnya. Please open page 11. Tolong dibuka halaman 11. Di halaman 11 kita akan belajar tentang kata must. Use must to express obligation. Menggunakan kata must untuk menyatakan kewajiban. Must itu artinya harus, wajib, atau pasti artinya. Must follow by verb 1. Kata must ini harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama ya. Contoh, we must wait. We must wait. Ini artinya kami harus menunggu. Lihat kata kerja wait-nya bentuk pertama. Bagaimana dengan ini, Miss? Kenapa Miss Deska menyatakan bahwa di sini artinya pasti? He must be about to arrive. Dia pastinya masih di perjalanan, sudah hampir sampai. Ya, di sini artinya bukan harus, tapi pasti atau mungkin. Ya, makanya di sini karena tidak ada kata kerja dia pakai be. Karena tidak diikuti kata kerja. Contoh lain dia ada di sini, traffic must be bad. Karena dia diikuti kata sifat, maka dia menggunakan kata be. Kalau dia diikuti kata kerja, maka diikuti kata kerja bentuk pertama. Must diikuti be jika must-nya tidak diikuti kata kerja, tapi diikuti mungkin kata benda, atau kata sifat, atau kata keterangan. Oke? Ada lagi di sini nih. Sini, he must feel badly. Dia pasti merasa sangat buruk sekali. Merasa nggak enak. Ya. Jadi, kemungkinannya bahwa must itu nggak selalu artinya harus atau wajib, atau bisa juga punya makna pasti. Karena di sini teks yang diberikan sebagai contoh artinya ternyata tidak selalu harus atau wajib, dan tidak cuma menunjukkan tentang kewajiban. Karena itu ibu terangkan juga. Oke, I repeat again, ibu ulangi lagi. Must follow by verb 1. Kata must harus, wajib diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. If the must does not follow by verb, jika kata must-nya tidak diikuti oleh kata kerja, maka so must be followed by be. Maka must-nya harus diikuti be. Must be. Lalu diikuti mungkin oleh kata benda, atau kata sifat, atau mungkin kata keterangan. Okay? I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu mengerti penjelasan dari ibu, and keep smiling dan tetap tersenyum ya. Oke, thank you. Let's go to another page and slide. Yuk ke halaman berikutnya yuk. Oh, ternyata sudah habis ya untuk pembahasan yang lalu. Oke, let's go to another slide. Yuk kita ke slide yang lain ya. For this week discussion, untuk pembahasan yang minggu ini. Okay, now I want you to open page 14. Sekarang ibu mau kamu membuka halaman 14. Okay, I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar.
Oke, di halaman 14 we also have a text. Kita juga punya teks nih dengan pembahasan yang berbeda. Di teks ini, on this text we are going to discuss about second form verbs ya. Kita akan membahas kata kerja bentuk kedua. Karena verbs divided into verb 1, verb 2, and verb 3. Karena kata kerja itu dibagi menjadi 3. Kata kerja bentuk pertama, or infinitive atau infinitive, kata kerja bentuk kedua atau second form of verb, past tense bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga, past participle. Oke. Nah, untuk halaman 14 kita akan membahas tentang kata kerja bentuk kedua untuk menyatakan pekerjaan yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya, kemarin saya pergi ke sekolah. I go to school yesterday. Apakah itu betul? Salah. Karena untuk yang sudah terjadi kita tidak menggunakan kata go, tapi menggunakan kata kerja bentuk kedua. Karena kejadiannya sudah berlalu. Kemarin pergi ke sekolahnya, jadinya pakainya I went to school yesterday. Saya pergi ke sekolah kemarin, bukan hari ini. Untuk pembahasan hari ini, for today's discussion, we are going to discuss this one. Kita akan belajar yang ini ya. Verb 2, kata kerja bentuk kedua. Oke. Kata kerja bentuk kedua dibagi menjadi 2. Second form of verb divided into 2, dibagi menjadi 2. Regular verbs and irregular verbs. Kata kerja yang beraturan, ada aturannya, dan kata kerja yang tidak beraturan. Mana sih yang beraturan? Kalau yang beraturan, kata kerja bentuk pertama tinggal ditambah ed. Contohnya mana? Stop, berhenti. Kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk keduanya tinggal tambah ed. Stop. Ya, tinggal tambah ed. Berarti ini adalah kata kerja bentuk kedua yang reguler atau beraturan, tinggal tambah ed. Oke, bagaimana dengan kata kerja yang kedua? Kata kerja bentuk kedua yang kedua yaitu irregular verb, kata kerja bentuk kedua yang tidak beraturan. Tidak beraturan maksudnya bagaimana, Miss? Berubahnya sudah tertentu, sudah tidak tambah ed lagi, tapi bisa berubah-ubah, tidak ada ketentuannya. Contohnya ini tadi, bentuk pertamanya go, bukan berarti bentuk keduanya ditambahin ed jadi goed, bukan. The good, bukan, tapi bentuk keduanya jadi when. Bentuk ketiganya pun berubah kembali. Ini yang disebut irregular. Oke, ini adalah bentuk yang tidak beraturan. Mana yang terdapat di contoh untuk yang irregular? Kita bisa lihat di sini. Sat. Sat is irregular verb of sit. Sat ini adalah kata kerja bentuk kedua tidak beraturan dari kata sit. Ini juga. Said. Said is irregular verb of say. Said adalah kata kerja bentuk kedua yang tidak beraturan dari kata kerja say. Okay. I hope you understand about my explanation. Ibu harap kamu mengerti ya pembahasan Ibu. You can see on the dictionary, kamu bisa melihat ke kamusnya mana yang bentuk pertama, mana yang bentuk kedua. Which is the verb 1, which is the verb 2, or even which is the verb 3. Atau bahkan mana sih yang bentuk ketiga. Okay? Okay, let's go to another page and another slide. Yuk kita ke halaman dan slide berikutnya. Buka halaman 15, open page 15. Okay. We have the text here. Kita punya teks di sini, non-fiction text. Ini adalah teks non-fiksi. Jadi bukan imajinasi, ini kenyataan. Biasanya karena dia kenyataan, using simple present tense, menggunakan tenses simple present.
Contohnya di sini simple present adalah cirinya dari simple present tense atau karakteristik of simple present tense. There are, di sana ada to be. To be is, am, are, like this, is, ya. Ada do atau does, yaitu nanti akan ditemukan di kalimat negatif dan interrogatif. Dan ada kata kerja bentuk pertama, contohnya ini have. Dan nanti juga ada kata kerja bentuk pertama ditambahkan s atau es. Apa perbedaannya antara kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk pertama tambah s atau es? Ini dibedakan oleh subjeknya. Kalau kata kerja bentuk pertama apabila subjeknya they, you, we, dan I. Tapi kalau untuk verb 1, kata kerja pertama ditambah s atau es, subjeknya she, he, it, atau nama orang cuma satu. Oke. Okay, let's go to another slide and another page. Please open page 16 and 17. Yuk dibuka halaman 16 dan 17. Begin to use joined up handwriting in a limited range of written work. Jadi di halaman ini kita akan membahas tentang penulisan huruf bersambung, ya. Penulisan huruf bersambung seperti yang dicontohkan di halaman 17. Ini pembahasan huruf sambung, kamu sudah belajar di pembelajaran bahasa Indonesia juga. Oke. Oke, let's go to another slide and another page. Yuk kita ke halaman dan slide berikutnya. Oke, open page 18 and 20. Kamu buka halaman 18 dan 20 ya. Halaman 18, there is a text too. Di sana ada teks juga ya. Use common simple present form including short answer form and construction to give personal information. And again it's about personal information. Untuk memberikan atau mencari tentang informasi pribadi. Kalau di sini dia memberikan informasi pribadinya dengan menggunakan simple present form, dengan menggunakan bentuk simple present yang tadi ya. Yang tadi yang Ibu bilang bahwa ada es-nya itu tergantung dari subjeknya. Bisa dilihat di sini. Ini subjeknya Emma, satu orang. Maka kata kerja bentuk pertamanya ditambahin s. Apakah betul ini simple present tense form? Lihat ada is-nya, ada es-nya, ada s-nya di belakang kata kerja bentuk pertama. Ada apa lagi? Ada he, pakainya s juga di belakangnya. Oke? Oke, let's go to page 20. Kita ke halaman 20. Short answer form and construction. Bentuk jawaban pendek. Bentuk jawaban singkat. Atau construction, penyingkatan. We already discussed about construction in the stage 1. Kita udah belajar tentang construction di kelas 1 ya. Oke, there are questions and answers. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Oke. Is the hobby related to music? Ingat, kalau nggak ada kata tanya yang digunakan, maka jawabannya pastinya yes atau no. Ingat lagi? You have to remember that if the interrogative sentence without question word, so the answer must be yes or no. Jika kalimat tanya-nya tidak menggunakan kata tanya, maka jawabannya adalah yes dan no. This is a long answer. Ini jawabannya panjang. And this is short answer. Ini jawaban pendek. Ada pertanyaan lagi. Are you soccer player? Apakah kamu pemain sepak bola? No, I am a basketball player. Bukan, saya adalah pemain basket. Ini adalah long answer form. Bentuk jawaban panjang. Nah, ini jawaban pendeknya. No, I am not. Short answer form. Bentuk jawaban pendek. Tapi I am-nya bisa disingkat menjadi no, I'm not.
No, I'm not. Ini yang penyingkatan ini disebut contraction. Ini penyingkatan ini disebut contraction. Okay, very good, dear. I know you did all great. Ibu tahu kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Listening to me and pay attention only to Miss Siska. Hanya mendengarkan Miss Siska dan hanya fokus sama Miss Siska. Very good. I will give you my appreciation. I will give you my love. Okay, thank you. Let's go to another page and another slide. Yuk ke halaman dan slide berikutnya. Open page 21 and 22. Buka halaman 21 dan 22. On the page of 21, di halaman 21, we repeat again about question words. Kita mengulang kembali tentang kata tanya. Ask question to find out about an increasing range of personal information. Lagi-lagi tentang informasi pribadi seseorang. Kamu mendapatkan informasi seseorang dengan memberikan pertanyaan. Dan saat memberikan pertanyaan, kamu menggunakan kata tanya. Menanyakan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Oke, kita berulang kali sudah membahas ini dan juga membahas kata tanya, kalimat tanya. Oke, let's go to the page of 22. Like this. Nih, using question word to make question to find out about personal information. Menggunakan kata tanya untuk membuat pertanyaan, untuk mengumpulkan informasi pribadi. Okay? Okay, I want you to try to make a question using a question word. Ibu mau kamu berlatih untuk membuat kalimat tanya, pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. I know you can do it, dear. Ibu tahu kamu pasti bisa. Oke? Okay, keep the spirit. Semangat ya. Semangat. Okay, let's go to another page and another slide. Yuk kita ke halaman dan slide berikutnya. Okay, open page 23. Buka halaman 23 ya. Di halaman 23 kita akan membahas tentang understand some specific information and details of short supported talk on an increasing range of general and curricular topic. Jadi kita sedang belajar memahami informasi. Jadi means atau arti dari kata. Contoh di ini ya, Ibu pilih satu ya. Yang Ibu akan bahas an exam. An exam artinya atau meansnya apa sih? A test to show what a person knows or can do. Jadi an exam means a test to show what a person knows or can do. Jadi artinya ulangan itu atau tes itu adalah ulangan atau ujian itu artinya adalah sebuah pengujian atau tes untuk menunjukkan apa sih yang seseorang ketahui atau bisa lakukan. Oke, you can try the rest. Kamu bisa mencoba sisanya ya. Oke, you can match the word with the definition. Kamu bisa mencocokkan, menjodohkan, mencari pasangan dari kata yang disediakan di sini with the definition, dengan definisinya yang di bawah sini. Oke, I know you can do it. Ibu yakin kamu bisa, nah. Oke, let's go to another slide and page. Ke halaman dan slide berikutnya yuk. Oke, open page 25. Ini halaman 25 ya. Halaman 25. Write letters and word in a straight line from left to right with regular spaces between letters and word. Menulis huruf dan kata di garis lurus. Jadi kita kalau nulis itu harus di garis lurus ya. Biasanya di buku tulis itu kan ada garisnya, ya garis lurus. Dan kita kalau menulis bahasa Latin, baik Inggris, Indonesia maupun bahasa lainnya, dimulai dari sebelah kiri, from the left to the right, ke kanan, dari kiri ke kanan. Beda dengan bahasa Arab yang dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Dimulai dari sebelah kanan,
mulai dari sebelah kiri ke sebelah kanan, lalu menggunakan spasi yang umum. Lihat nih, setiap kata memiliki spasi yang umum, yaitu 1. Tapi lihat, huruf-huruf dalam satu kata tidak memiliki spasi antar hurufnya. Oke. Between a word in a sentence, dalam antar kata dalam kalimat, there is space, ada spasi. Ya. But between letter, di antara huruf, in a word, dalam satu kata, there is no space. Nggak ada jarak ya ini ya. Mereka harus berdekatan. Oke. I know you understand about the discussion. Ibu yakin kamu mengerti tentang pembahasan ini. Oke. Now let's go to another slide and another page. Yuk ke halaman dan slide berikutnya. This is page 16 and 17. Sorry. Bukan halaman 16 ya, sorry. Ini halaman halaman 27 dan 31. 27 dan 28, sorry. Open your book page 27 and 28. Halaman 27 dan 28 ya. Ini pembahasannya sama dengan pembahasan halaman 14 as on page 14. Sama seperti halaman 14, kita akan membahas tentang simple past tense. Ya, ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu ada kata kerja kedua yang reguler, tinggal ditambahkan ed, dan yang irregular, kata kerja bentuk pertama tinggal ditambahkan ed. Oh no, maaf, ini juga terbalik ya. Mohon maaf sekali, Miss Deska, ada kesalahan dalam penulisan. Jadi yang reguler adalah kata kerja bentuk pertama ditambahkan ed, dan kata kerja irregular yang tidak beraturan, dia perubahannya tidak ada aturannya. Dari go, kata kerja bentuk pertama berubah menjadi when. Oke. Tolong diingat kembali ya, Ibu ulang kembali. Ini ada kesalahan dalam penulisan. Kata kerja bentuk kedua dibagi menjadi kata kerja yang reguler beraturan perubahannya dan irregular yang tidak beraturan perubahannya. Yang beraturan, dia tinggal kata kerja bentuk pertamanya ditambahkan ed. Ini ada kesalahan penulisan. Jadi yang reguler adalah di sini. Verb 1, kata kerja bentuk pertama ditambahkan ed. Ya, tinggal tambah ed belakangnya dari bentuk pertamanya ini, tinggal tambahkan ed. Yang irregular atau perubahannya tidak beraturan, contohnya adalah yang ini, bentuk kedua. Bentuk pertamanya go, bentuk keduanya menjadi when, tidak beraturan. Selain itu, simple past tense juga punya ciri lain. Jika dalam kalimatnya tidak ada kata kerja yang benar-benar kata kerja, maka dia akan ditambahkan auxiliary atau kata kerja bantu, atau bisa disebut to be. Nah, to be yang digunakan adalah to be past, to be lampau. To be lampau adalah was dan were. Was digunakan untuk subjek tunggal atau singular subject. Contohnya she, he, dan lain-lain. Untuk yang singular subject itu contohnya she atau he atau it atau nama satu orang. Were for plural subject. Were digunakan untuk subjek yang jamak ya. Contohnya they, we, you, dan lain-lain. Oke. Let's go to another page 28. In simple past tense, there are, di dalam tense simple past tense, kita juga bisa menemukan selain ada kata was and were, verb to or verb to plus ed, kita juga menemukan kata did atau didn't. Contohnya di dalam kalimat ini. Did atau didn't bisa kita temukan dalam kalimat tanya atau kalimat negatif. Contoh di kalimat tanya bisa dilihat di sini. What did Charles and Beth attend? Saat did-nya ada digunakan,
maka kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Contoh lain, what did Charles and Beth do after they left the theater? Lihat, setelah ada kata did, do, kembali ke bentuk pertama. Oke? Oke, I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu mengerti dengan penjelasan ibu, ya nak ya. Maybe it's a lot of, mungkin ini banyak sekali, but I know you still focus on me. Tapi ibu percaya kamu masih sangat fokus terhadap Miss Rizka, listening to my voice, dengarkan suara ibu, and pay attention to the text, dan sangat memperhatikan teksnya. And thank you very much for the attention, dan terima kasih banyak untuk perhatiannya ya atas pembahasan kita hari ini. I will give you my appreciation. Ibu kasih apresiasi anaknya. Tanda cinta dari Miss Rizka ya. And don't forget to keep smiling. Dan jangan lupa untuk tersenyum ya. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak. We end our discussion by saying hamdalah. Kita akhiri pembahasan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please give your love sign to Miss Rizka. Kasih tanda cinta. And give me your heart. Give me your long kiss. Ciuman yang jauh ya. Tanda cinta. Okay, and bye-bye. Kiss bye for you. For you all. Okay, bye. See you, dear. Thank you.